Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Gradianto dan rekan saya. Muhammad Tariq dan Di sini kami akan mempresentasikan tentang asesmen CLO 1 keamanan cyber, tentang investigasi cyber security di perusahaan PLN. Oke, langsung menuju ke investigation report-nya. Di sini kami mencantumkan investigation authorized by Telkom University. Lalu investigatornya ada rekan saya Muhammad Torik Akdan dan saya sendiri Zelgarianto. Untuk date investigation began-nya itu tanggal 30 Oktober 2022. Lalu untuk TOR atau Terms of Reference kami tidak menggunakan. Lalu terdapat background to the investigation atau background information. Jadi terkait isu kebocoran data pelanggan PLN ramai diberitakan pada tanggal 20 Agustus 2022. Pihak PLN melaporkan bahwa saat ini sedang dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem keamanan cyber di PLN. Dan di saat bersamaan, PLN juga melakukan peningkatan sistem pelindungan data pribadi pelanggan. Lalu pihak PLN juga menyampaikan bahwa hacker dengan nama akun @lolita mengklaim telah mencuri 17 juta data pelanggan PLN di situs bridge.to pada forum hacker bernama Bridge Forum. Pelaku menawarkan beberapa jenis pelanggan seperti ID lapangan, ID pelanggan, nama konsumen, alamat, tipe energi, nomor meter, dan besaran KWH. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di benak masyarakat akan data pribadinya yang tersebar luas. Lalu untuk scope of investigation, kami melakukan riset terhadap beberapa berita yang telah terpublish di internet, seperti berita dari website apatika.kominfo.go.id, lalu terdapat dari website kompas.com, dan terdapat dari website cnbcindonesia.com. Lalu untuk proses investigasinya sendiri, kami melakukan penyelidikan ini dengan mengumpulkan berita yang ada di internet untuk mencari tahu penyebab terjadinya kebocoran data yang dialami oleh PLN. Lalu terdapat evidence collected, yang mana adanya seorang pengguna dengan username Lolita yang menjual data PLN sebanyak 17 juta berisi beberapa jenis data pelanggan seperti ID pelanggan, ID lapangan, nama konsumen, alamat, tipe energi, nomor meter, dan besaran KWH. Untuk buktinya, kami lampirkan link sebagai berikut. Lalu terdapat evidence not collected, terdapat dua. Yang pertama itu link di Bridge Forum, di mana Lolita memposting detail data untuk dijual tidak dapat ditemukan karena sudah dihapus. Lalu yang kedua, data calon pembeli ataupun orang yang sudah membeli data PLN tersebut, karena kita tidak mengetahui apakah data tersebut sudah tersebar luas sejauh mana. Lalu untuk persons interview, kami tidak melakukan interview terhadap orang. Lalu untuk public statement, terdapat dua yang kami kutip. Yang pertama dari Afif Hidayatullah sebagai penggiat keamanan cyber, serta Grogius Adi Trianto sebagai juru bicara PLN. Lalu untuk anatomize statement, yang pertama adalah pengguna Twitter dengan tag name @f2aldi mengatakan PLN sudah daftar PSE belum? Harusnya kalau udah bisa jadi salah satu tanggung jawab pemerintah buat proteksi. Disertai dengan gambar screenshot post di Bridge Forum yang kami lampirkan pada link terkait. Lalu yang kedua adalah kutipan dari HHH, PLN Bridge Case Runyam, 17 juta data pelanggan ini. Ungkap seorang pengguna Twitter dengan nama atau dengan tag name @kotakmakan. Untuk buktinya kami lampirkan pada link tersebut. selanjutnya ada investigation findings, di mana ada summary of written and digital evidence. Di sini kami tidak mendapatkan bukti untuk dokumen terkait, namun berdasarkan bukti yang telah bersumber dari website berita di atas, bukti-bukti tersebut dapat mendukung investigasi kami dengan memberikan bukti nyata berupa gambar postingan penjualan data di sebuah situs bernama Bridge Forum. Selanjutnya ada summary of witness evidence.
Di sini kami terdapat dua. Yang pertama yaitu peneliti keamanan cyber independen yang juga seorang bug hunter bernama Afif Hidayatullah meyakini bahwa data yang dijual di Breach Forum itu benar milik PLN. Sebagaimana dia ini diujar oleh Afif, benar itu data milik PLN karena terdapat jenis energi, KWH, alamat, dan nomor meter, ujar Afif. Selanjutnya ada uh, kutipan linknya. Kedua ada juga juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto yang mengatakan data PLN yang diduga bocor itu merupakan data replikasi yang sudah tidak diupdate. Data yang dikelola PLN dalam kondisi aman. Data yang beredar adalah data replikasi, bukan data transaksional, aktual, dan sudah tidak diupdate. Terang Gregorius. Selanjutnya ada fakta yang sudah didapatkan. Yang pertama, benar adanya postingan yang tentang penjualan data yang bocor tentang pelanggan PLN pada sebuah situs bernama Bridge Forum oleh Lolita. Kedua, memang benar data yang bocor itu merupakan data pengguna PLN. Adapun fakta yang tidak dapat kami dapatkan, yang pertama yaitu apakah data pelanggan PLN yang bocor sudah diperjualbelikan oleh hacker bernama Lolita. Selanjutnya ada risk analysis, di mana kami membuat sebuah tabel dengan 3 kolom yang berisi aset, kategori, dan alasan. Di sini aset ID lapangan kami kategorikan sebagai high low dengan alasan ID lapangan memiliki kemungkinan besar untuk dicuri. Namun memiliki dampak yang tidak terlalu besar karena ID tidak memiliki value yang terlalu penting. Kedua, ada ID pelanggan. Kami kategorikan sebagai high low. Alasannya karena ID pelanggan memiliki kemungkinan besar untuk dicuri, namun memiliki dampak yang tidak terlalu besar karena ID tidak memiliki value yang terlalu penting juga, sama seperti ID di atas. Selanjutnya ada nama. Kami kategorikan sebagai high. Alasannya, nama memiliki kemungkinan besar untuk dicuri dan juga memiliki dampak yang juga tinggi karena membahayakan data privasi pelanggan. Selanjutnya ada alamat, kami kategorikan sebagai high. Alasannya, alamat memiliki kemungkinan besar untuk dicuri dan juga memiliki dampak yang juga tinggi karena membahayakan data privasi pelanggan. Takutnya terjadi peneroran. Selanjutnya ada tipe energi. Kami kategorikan sebagai low. Alasannya, tipe energi termasuk low karena tidak terlalu penting dan tidak membahayakan pelanggan. Selanjutnya ada nomor meter. Kami kategorikan sebagai low high. Alasannya, nomor meter memiliki peluang yang rendah untuk digunakan. Namun, apabila terdapat seseorang yang ahli untuk mencuri token listrik, maka dapat berdampak besar bagi pelanggan. Terakhir ada besaran KWH. Kami kategorikan sebagai low. Alasannya, besaran KWH tidak terlalu berdampak dan tidak membahayakan pelanggan. Selanjutnya ada security mitigation. Di sini kami melakukan memberikan saran itu melakukan pembaharuan sistem secara berkala dan mencoba menutupi celah keamanan yang sudah diidentifikasi atau telah diketahui yang dapat membahayakan pelanggan dan perusahaan. Untuk reflections, kami menyediakan tracker IP ataupun log yang kuat dan akurat sehingga kita dapat melacak siapapun yang telah mengakses sistem. Untuk implication findings, kita dapat memberikan usulan terhadap permasalahan kebocoran data dari PLN. Untuk informasi terkait yang lain, berdasarkan informasi yang ada, bisa juga terjadi kebocoran data dari perusahaan lainnya, karena terdapat kesamaan di beberapa data tertaut, sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran data privasi cukup besar. Lalu terdapat conclusion yang telah kami buat. Yang pertama itu recommendation tentang formal action atau informal action atau no action required informal action. Di sini kami menuliskan untuk further details on recommendation-nya, itu kami memberikan saran untuk memperketat keamanan dengan memperbarui sistem secara berkala untuk dapat mencegah metode-metode penjebolan sistem yang baru dan mungkin muncul ke depannya.
Lalu terdapat supporting documents karena kami melakukan investigasi melalui website berita, maka kami tidak mencantumkan dokumen dari paper yang telah terbit. Untuk kontribusinya, karena kami mengerjakan secara bersamaan, maka kontribusi untuk masing-masing investigator adalah 50%. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.